Shalom anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini nak? Ibu harap kamu masih semangat untuk BDR kamu dan kamu selalu sehat dalam lindungan Tuhan ya. Nah hari ini tanggal 2 Maret 2021 kita belajar tema 7 subtema 2 PB 4 mata pelajaran bahasa Indonesia masih mengenai karya non-fiksi. Lalu PKN masih mengenai mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia. Nanti Ibu akan menjelaskannya, mengulangi kembali. Lalu bahasa Indonesia tidak ya Nak ya. Lalu IPS, keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama di Indonesia. Itu akan Ibu berikan melanjutkan materinya karena belum selesai ya. Nanti kita awali dengan doa bersama. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang hari. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami mohon ampun buat segala dosa kami ya Bapa. Hapuskanlah dosa kami agar tidak terhalang berkat kasih karunia akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami melakukan BDR. Kami mohon berkatilah kami. Berikanlah kami kepintaran agar kami mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami. Tuhan, kami mohon jangan biarkan kami untuk putus asa BDR ya Tuhan. Buatkanlah kami semangat lagi untuk BDR. Dan kami mohon ya Tuhan, segerakanlah selesaikanlah COVID-19 ini supaya kami boleh belajar lagi di sekolah seperti biasanya. Dan kami mau berdoa untuk sekolah kami. Engkau tahu ya Tuhan, sekolah kami baru-baru ini mengalami peristiwa yang luar biasa. Kami mohon ya Tuhan, jagalah sekolah kami, lindungilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-Mu ini ya Tuhan, karena sekolah kami adalah rumah kedua di mana tempat kami mendapatkan ilmu ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka selalu ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Kami mohon terimalah doa anak-Mu ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, anak-anak ibu akan menjelaskan, mengulang kembali mengenai mensyukuri keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Bagaimana ya cara mensyukurinya? Nah, cara mensyukurinya itu terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa arti mensyukuri. Nah, mensyukuri itu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, berterima kasih karena suatu hal apa yang kita alami, apa yang kita punya, itu dia mengucapkan berterima kasih kepada Sang Pencipta kita. Nah, caranya bagaimana ya mensyukuri dengan apa yang kita miliki? Nah, caranya yang pertama, menoleransi setiap keberagaman pada masyarakat. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan dan keberagaman. Yang ketiga, saling melengkapi satu sama lain. Yang keempat, menghormati setiap keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kelima, memelihara dan melestarikan setiap keberagaman di Indonesia. Yang keenam, menjaga budaya kita. 7, berteman dengan siapa saja dan tidak menjelek-jelekan budaya lain. 8, tidak menyalahkan perbedaan karena perbedaan sudah sewajarnya terjadi. Yang 9, terakhir Ibu berikan, dalam tatanan sosial kita tentu akan mengenal berbagai macam karakter orang. Ada yang cuek, ingin tahu, suka ikut campur urusan orang lain, suka mengatur, usil, suka iri, suka bergosip dan lain-lain. Nah, semua karakter itu muncul menjadi satu. Nah, tak ada satupun orang yang bisa mengendalikan orang lain. Jadi itulah uniknya. Ya, kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri supaya kita bisa saling menghargai satu sama lain. Itu cara mensyukurinya ya. Ibu harap kita semua dapat melakukan bagaimana mensyukuri apa yang kita miliki, baik itu mengenai perbedaan yaitu keragaman sosial, ekonomi, budaya, agama dan sebagainya ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Baik anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan menjelaskan materi
Keanekaragaman suku bangsa Indonesia melanjutkan pada materi yang sebelumnya, keanekaragaman suku, sosial, budaya bangsa di Indonesia, itu mata pelajaran IPS. Nah, di hadapan kamu itu sudah ada gambar tentang beberapa budaya. Nah, ternyata nak, sejak zaman dahulu bangsa Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, nak. Berhubungan dengan kemarin, yaitu yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kemajemukan ini, nak, yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Nah, adat istiadat kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda. Namun, selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan, yaitu hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan. Nah, selanjutnya mengenai makna suku bangsa Indonesia. Nah, suku bangsa itu adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Nah, orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu, nak, pasti mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya. Nah, misalnya dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat. Itu dia, nak, ya. Selanjutnya itu suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia ini merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Nah, perbedaan suku bangsa satu dengan yang satu bangsa yang lainnya ini, nak, di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri. Nah, itu ada dari A sampai F. Ibu bacakan dari A sampai F, ya, nak, ya. Yang A, tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. B, bahasa yang dipergunakan, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain-lain. Yang C, adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang D, kesenian daerah, misalnya tari janger, tari serimpi, tari cakalele, dan tari saudati. Yang E, kekerabatan, misalnya patrilineal atau yang dimaksud sistem keturunan menurut garis ayah. Nah, lalu dan matrilineal itu maksudnya sistem keturunan menurut garis ibu. Yang F, batasan fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar, itu ya, nak, ya. Nah, selanjutnya nak, masyarakat Indonesia ini terdiri atas macam-macam suku bangsa. Di Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Wow, ternyata banyak, ya, nak, ya. Lalu setiap suku bangsa ini, nak, hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, jumlah suku bangsa di Indonesia, nak, ada ratusan jumlahnya, seperti yang bilang tadi. Kurang lebih dia 300 suku bangsa karena Indonesia memiliki 33 provinsi, ya, nak, ya. Nah, berikut beberapa ibu berikan. Yang pertama itu ada Nangro Aceh Darussalam, suku Aceh, suku Alas, suku Gayo, dan seterusnya. Lalu di Sumatera Utara ada suku Karo, suku Nia, suku Simalungun, dan seterusnya. Lalu di Sumatera Barat ada suku Minangkabau, suku Mentawai, suku Melayu, dan seterusnya. Lalu yang keempat, Riau, ada suku Melayu, suku Siak, suku Rokan, suku Kampar, dan seterusnya. Dan itu ada 10 daerah ibu berikan yang memiliki beberapa suku. Itu ya, nak, ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Nah, itulah penjelasan
keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang Ibu berikan. Nah, nanti ada selanjutnya pada PB selanjutnya, materi selanjutnya nanti mengenai kelanjutannya keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Untuk saat ini keanekaragaman suku bangsa di Indonesia ya nak ya. Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahaminya. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan tadi. Ibu harap kamu memahaminya. Untuk tugas yang pertama IPS ya. Mata pelajaran IPS nomor 1. Di provinsi mana kalian tinggal? Tanda tanya. Yang kedua, apa nama pakaian adat dari daerahmu? Tanda tanya. Yang ketiga, tuliskan keunikan pakaian adat daerahmu. Tanda seru. Yang keempat, dalam acara apa sajakah pakaian adat itu bisa digunakan? Tanda tanya. Itu IPS 4 soal saja. Lalu PKN. Untuk PKN, Ibu memberikan nama pakaian adat. Kamu mencari keunikannya saja, ya, keunikannya saja. Dan gambar pakaian adat itu, 2, keunikan dan gambar pakaian adat itu. Gambarnya ditempel, ya. 1, pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali. Nah, kamu cari di internet, kamu tempel gambarnya kecil saja, tidak usah besar. Lalu buat keunikannya titik 2 ini gitu ya. Lalu yang kedua, pakaian adat Kalimantan Barat. Pakaian adat Kalimantan Barat. Lalu yang ketiga, pakaian adat Jawa Barat. Pakaian adat Jawa Barat. Nah, itu saja, hanya 3 saja Ibu berikan. 3 pakaian adat daerah Ibu berikan, kamu cari gambar dan keunikannya ya. Itu mata pelajaran PKN. Nah, demikian pembelajaran kita. Ibu harap kamu memahami pembelajaran kita dan tugas kamu. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.